Welcome to FM Hot Radio Today's Best Music Podcast. Balik lagi bersama Faris tentunya di program talk show biasa, bincang apa saja bersama narasumber yang luar biasa. Hari ini ya, Faris ditemani dengan Indah selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada bagian akademik dan kemahasiswaan Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan UIN SMK Banten. Halo Ibu ya. Halo Febri. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, boleh disapa partners yang ada di rumah atau mungkin yang ada di perjalanan sambil dari Pak Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang menjelang sore. Ya, itu dia partners hari ini ya, sore di siang menjelang sore ini Faris akan ditemani dengan Ibu Ida membahas tentang akademik ya Bu dari UIN SMK Banten ini. Tapi setelah jeda berikut ini karena nantinya kepotong azan zuhur, jadi kita akan lanjutin lagi azan asar. Kita akan lanjut di azan setelah azan asar nanti tetap di 88,2 Radio Today's Best Music. Teman-teman kemudian Radio Today's Best Music. Partners, balik lagi bersama Faris tentunya di program talk show biasa. Bincang apa saja dengan narasumber yang luar biasa. Partners, sebelum kita bahas tentang hal serius nih Bu, ya boleh dong diceritain sedikit dulu waktu Ibu kuliah ini termasuk yang aktif organisasi juga atau organisasi? Oh ya, Faris dan Oklan. Ya, pada umumnya ulangnya dan anak saya juga dulu semua organisasi yang berkaitan dengan olahraga. Oh berarti atletis Bu ya? Ya, boleh dibilang begitu. Dan sampai sekarang kita masih suka olahraga. Olahraga yang sekarang masih dijalani yaitu bulu tangkis dan badminton. Oh gitu. Jadi kesehatannya dapat juga selain dapat organisasi. Iya. Untuk partners jangan lupa olahraga. Oke, kuliah itu nggak cuma soal masuk kelas, terus juga ngerjain tugas, tahun-tahun lulus ya partners. Ada banyak dinamika yang kita hadapi sebagai mahasiswa, ya nggak cuma kuliah pulang atau kumpul nih ya. Mulai dari tantangan akademik sampai pengembangan diri di luar kelas. Nah, pasti nggak lepas dari arah dan tujuan besar yang mau dicapai kampus nih. Biar kita semua makin paham ya partners ya, kampus ini mau dibawa kemana dan secara akademik kita langsung tanya aja dari sumbernya yaitu Ibu Ida. Nah Ibu, sebenarnya seperti apa sih visi akademik dari UIN SMK Banten? Mungkin sedikit saya ini tentang visi UIN Semarang ini. Boleh lebih dekat dulu. Ya. Visi UIN SMA Banten itu yaitu ingin menjadikan Universitas Islam di Sultan Maulana Hasanuddin ini menjadi kampus unggul dan alhamdulillah sudah terjadi. Kampus kami sudah terakreditasi unggul dan berdaya saing global dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Jadi kampus UIN SMK Banten ini menjadi yang unggulan ya Bu, sudah menjadi unggulan. Boleh diceritain Bu apa aja keunggulan atau ciri khas dari program studi yang ada di UIN SMK Banten? Namanya kampus Islam ya, kampus negeri Islam itu akan berbeda dengan kampus negeri pada umumnya. Kita mempunyai keunggulan dengan prodi-prodi yang berilmu agama plus ilmu umum. Jadi dunia ada. Ya, jadi mahasiswa seimbang Bu ya. Ya betul. Seimbang. Oke, dari apa yang tadi udah Ibu jelasin, ilmu dari keislaman yang dapat, agama yang dapat, dan juga akademisinya juga dapat. Nah, kalau soal kurikulum MBKM sendiri Bu, gimana sih penerapannya di UIN SMA Banten ini? UIN SMA Banten dia sudah menerapkan program MBKM. Pada ininya sudah berlangsung itu dari Fakultas Sains. Fakultas Sains ini bekerja sama dengan BRIN.
Untuk mahasiswa yang mau melakukan kuliah di luar harus mengajukan buat proposal dulu. Gitu. Itu menyusun mahasiswanya menyusun studi, melakukan proposal proyeknya, fakultasnya harus menyediakan dosen penbimbing di lapangannya, dan prodinya juga nanti harus mempersiapkan monitoring dan evaluasi anak-anak yang melakukan pembelajaran di luar kampus di SMA Banten ini. Oke. Jadi apa yang udah didapat di kampus bisa didapat juga di luar kampus. Iya, gitu. untuk dikonversi nilainya dengan program studi di semester. Oh gitu. Jadi banyak ilmu yang bisa kalian dapat Hotmers melalui akademik ya. Gak cuman ada di kampus saja. Jadi ketika kalian pulang dari kampus atau mungkin kalian baru selesai kuliah, kalian mau belajar di luar pun bisa ya. Nanti ditingkatkan lagi akademisinya, dibantu pastinya ya Bu oleh pihak dari kampus. Nah, lanjutnya Bu, kalau dari sisi dosen biasanya dukungan seperti apa yang diberikan untuk mendorong kreativitas dan penelitian dari mahasiswa? Para dosen dan kampus lembaga itu sangat mendorong sekali untuk mahasiswa-mahasiswi yang melakukan penelitian, dan itu ada pendampingannya. Oh, gitu. Para dosen itu tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi mereka juga menjadi mentor, pembimbing, dan bahkan berkolaborasi melakukan riset dengan mahasiswa. Para dosen banyak yang mendorong untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk melakukan penelitian. Bahkan sekarang kan lulusan UIN SMA Banten ini utamanya berdasarkan skripsi. Dan sekarang udah bisa dengan jurnal. Oh, jurnal. Jadi nggak cuma dari skripsi, tapi bisa dari jurnal juga. Untuk mendapatkan jurnal itu gimana Bu? Itu kan ada pendampingannya juga dari masing-masing fakultas dan ilmu. Mereka ada punya program tersendiri untuk membantu teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya melalui jalur jurnal. Oke. Semakin menarik pembahasannya, Hotmers, tapi kita akan jeda terlebih dahulu setelah jeda berikut ini. So, stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. 88,2 FM Hot Radio, Today's Best Music. Hotmers balik lagi bersama Faris, ya tentunya di program Hoso Biasa, bincang apa saja bersama narasumber yang luar biasa. Yang masih bersama Ibu Ida Sulastri di sini yang akan memberikan informasi mengenai akademik di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Balita. Oke, tadi sempat disinggung mengenai dukungan yang diberikan dari kampus mengenai salah satunya mengenai fasilitas. Ini ada di era digital yang sekarang, fasilitas akademik di UIN SMA Banten udah sejauh mana sih berkembang itu? Alhamdulillah ya, itu mendukung kreativitas mahasiswa-mahasiswa ini. Sistem pembelajaran daring coba kita laksanakan juga, perpustakaan digital dan repository ilmiah juga ada, laboratorium multimedia bahasa dan komputer juga tersedia, akses internet di kampus juga lumayan luas dan cepat. Semua fasilitas ada untuk fasilitas olahraga, kami juga jadi nggak ada alasan untuk nggak ngapa-ngapain di kampus nih Om ya. Jadi fasilitasnya ada mulai dari koneksi internet, terus juga untuk Hotmers yang mungkin mau olahraga, mau ngegedein otot, ini bisa banget dikasih kesempatan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di UIN SMA. Fitness juga ada tuh yang mau nge-gym ya. mau nge-gym boleh banget tuh. Jadi fasilitasnya lengkap ya Bu ya. Jadi untuk Hotmers yang mungkin mau banget masuk UIN SMA Banten, silahkan ya. Untuk informasinya tadi juga kita singgung mengenai PPID bersama Bapak Ali Karom. Dan lanjut lagi Bu, ada strategi khusus nggak sih yang dilakukan kampus untuk terus tingkatin kualitas penelitian dan juga publikasi dari mahasiswa-mahasiswa ini?
pastinya ada ya. Ada. Untuk mendorong supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini lebih bisa bersaing setelah lulus ini, kami ada juga pelatihan penulisan jurnal, ada di programnya di LB2M, dan kita juga mempunyai pusat karir. Misalnya juga ada pelatihan untuk menunjang kemampuan anak-anak mahasiswa UIN SMA Bahasa ini untuk pelatihan bahasa, info yoga, juga kita ada di alumni itu. Banyak semuanya ada. Kolaborasi riset antar fakultas dan lembaga juga sudah ditingkatkan lagi. Gitu. Jadi tinggal mahasiswinya sendiri yang mau meningkatkan kemampuannya. Di sini juga ada. Kita punya lab radio, lab TV, kita sudah lengkap. Wah, jadi banyak jembatannya ya untuk mengenai kesuksesan itu yang bisa meraih kalian sendiri dari kampus hanya mendukung fasilitasi gitu dia. Jadi untuk hotners ya atau mungkin mahasiswa atau mahasiswi UIN yang lagi dengerin talk show hari ini, boleh disimak apa sih yang kita bahas hari ini, dan tentunya untuk hotners apa yang akan kalian dapatkan mengenai talk show kali ini. Bu, ada nggak kolaborasi untuk selain akademik program di kampus mendukung mahasiswa di bidang kewirausahaan atau persiapan karir ini seperti apa? Mungkin ya ada mahasiswa yang setelah pulang kuliah itu dia lanjut jualan atau mungkin keilmuan mahasiswa, gitu kan. Kalau di SMA kan sekolah itu ekstrakurikulernya itu banyak sebetulnya. Kita sudah mendaring seminar dan workshop dengan instansi atau perusahaan terkait yang ini. Kita juga sudah bekerja sama dengan BRIN untuk riset dan pengabdian masyarakatnya. Untuk mentoring karir juga kami sudah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan, gitu kan. Dengan kolaborasi ini kan kampus hanya mampu berupaya menciptakan ekosistem akademik yang saling menguatkan dan berkelanjutan. Tinggal balik lagi dengan mahasiswa-mahasiswinya untuk memperlancar komunikasi, dan ini kita ada pelatihan public skill juga ada. Jadi mau sambilan MC atau mungkin jadi penyiar juga ya Bu. Kita juga sering membina mahasiswa-mahasiswi yang sudah mempunyai perusahaan usaha sendiri ya. Dan model buket, ada makanan. Kita juga tetap dibantu untuk sertifikat halal. Gitu. Jadi untuk hotness atau mungkin mahasiswa-mahasiswa itu UIN Sultan Hasanuddin Banten yang punya usaha tapi masih bingung untuk ngajuin sertifikat halal, itu bisa minta bantuan dari kampus ya Bu ya. Itu juga ada bagian halal. Jadi terjamin ya untuk usahanya. Iya, insya Allah. Oke, karena masih ada lagi setelah judul berikut ini akan Faris lanjutkan ngobrol sama Bu Ida Sulastri, dan juga pastinya ada pertanyaan dari partners yang belum Faris hadirkan untuk ditanyakan langsung kepada Bu Ida. Kita akan lanjutkan lagi nanti setelah judul berikut ini. Stay tune terus di 88,2 FM Hot Radio. 88,2 FM Hot Radio, today's best music partners. Balik lagi bersama Faris tentunya di program talk show biasa, bincang apa saja bersama narasumber yang luar biasa. Masih bersama Faris di sini Ibu Ida Sulastri. Halo. Masih dengan partners juga nih yang lagi nonton ya, atau mungkin lagi dengerin di Hot Radio Serang. Dan tadi kita udah buka pertanyaan, ada yang nanya juga dari Indonesia Bu. Kalau dari kampus sendiri sangat mendukungkan untuk akademik mahasiswanya di luar kampus. Jadi sempat kita bahas juga, mungkin telat datangnya atau gimana ini, boleh dijelaskan Bu? Ya, terima kasih pertanyaan dari Tasya. Kami dari pihak kampus sangat mendukung sekali tentang sama anak-anak mahasiswa kami yang loan-nya berprestasi
berprestasi akademik maupun non akademik. Kami juga setiap tahun kami mempunyai anak yang menjuarai prestasi perlombaan prestasi maupun prestasi akademik maupun non akademik. Nah, kami punya tahun ini punya anak satu prodi dari Fakultas Sains yang menjuarai riset di tingkat internasional, mendapatkan gold medali dan mendapatkan juga juara umum dari 16 negara. Dan kami sangat mendukung dengan cara membantu perjalanan anak-anak kami yang ikut lomba itu, karena kami juga mempunyai anggaran spesial event. Oh gitu. Nah, itu ya Tasya ya, jadi terjawab sudah pertanyaannya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi kalau misalkan memang Tasya berminat untuk masuk ke UIN atau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, bisa langsung cek-cek aja untuk PDID-nya yang tadi udah Faris sebutin. Dan Bu, ini Faris pertanyaan pribadi berarti nggak cuman untuk anak-anak yang berprestasi, ada mungkin dari anak-anak yang secara memang akademik atau akademik yang biasa aja, tapi pengen banget nih meraih prestasi, itu bisa didukung juga dulu. Sangat bisa. Kami juga kan di kampus kami itu sudah bekerja sama dengan instansi dengan pemerintah daerah juga dengan Bajnas untuk memberikan beasiswa. Jadi tenang aja dulu ya. Yang penting anaknya kalau kata orang Serang mah ngulik, sungguh-sungguh ya. Iya, cari peluang untuk mendapatkan bantuan pendidikan itu sangat banyak sekali. Kita cari peluang sekarang kan di sosmed ya. Nah itu dia sekarang internetan. Iya, pengumuman itu selalu ada di IG, Facebook, gitu kan. Ada lagi yang sekarang TikTok, Telegram. Saya aja yang setengah abad lebih sekarang harus belajar lagi tentang sosmed. Harus menyesuaikan sama zaman sekarang Bu ya. Dengan zaman sekarang. Itu dia. Jadi tetap ya balik lagi tadi harus dari sumber yang jelas pastinya Bu ya. Iya betul. Nah lanjut lagi Bu, dari kampus sendiri dukungan seperti apa yang diberikan supaya mahasiswa ini bisa memaksimalkan kompetensi akademiknya? Tadi kan seperti tadi itu kita sangat mendukung, sangat dan apresiasi banget dengan anak-anak yang berprestasi. Mahasiswa. Iya, maka kita carikan koneksi juga untuk mendapatkan beasiswa. Kita carikan juga untuk tempat teman-teman mahasiswa ini untuk magang, wadahnya. Tinggal teman-teman mahasiswa sendiri yang harus membuktikan, karena yang akan menerima teman-teman untuk bergabung dengan perusahaan atau pemerintahan itu kan bukan kami lembaganya, karena harusnya kan dari anak-anak sendiri. Tinggal membuktikan bagaimana ketika kalian sudah masuk ke salah satu wadah, tinggal kalian memperlihatkan potensi dan kualitas kalian masing-masing. Itu kan yang akan menentukan masa depan. Kualitasnya harus dikeluarkan, bukan nanti lembaga hanya mendukung kan menjadi perantara. Jadi ibaratnya ini kita udah kasih toples, kalian tinggal ngisi aja toplesnya dan dengan apa ngisinya, dengan air kah atau dengan tanah kah atau pasir kah, seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih Bu, yang kedepannya apa harapan dan rencana kampus untuk terus mengembangkan kualitas dari akademik di Universitas Banten? Oke, dalam 5 tahun ke depan, UIN SMA Banten menargetkan untuk meningkatkan status akreditasi yang sudah menjadi unggul dan untuk menjadikan
program studi yang belum unggul menjadi unggul, meningkatkan memperkuat kolaborasi dengan kolaborasi tingkat nasional maupun tingkat internasional, dan mengembangkan riset berbasis keislaman dan syariatnya. Banyak ya yang harapan yang diharapkan oleh UIN SMA Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin. Oke, terima kasih Ibu, tapi sebelumnya boleh dikasih closing statement untuk pendengar Radio Serang atau mahasiswa-mahasiswi UIN SMA. Oke, yang apa ya? Menuntut ilmu itu kalau kata sekarang, karena saya di akademik ya, banyak keluhan-keluhan yang bisa kuliah ini hanya orang kaya, orang mampu, orang miskin dilarang untuk kuliah. Pendapat itu sangat salah sekali. Malah kita kan di kampus UIN SMA Banten ini khususnya mempunyai beberapa beasiswa yang bekerja sama dengan bank maupun dengan pemerintah daerah masing-masing, dan mereka sangat mendukung sama anak-anak yang kurang mampu tetapi mempunyai prestasi dan semangat untuk melanjutkan studi. Jadi untuk teman-teman dan kaum muda, anak-anak SMA yang sekarang ini yang merasa diri keluarganya kurang mampu, jangan putus asa. Peluang untuk melanjutkan studi ini sangat banyak sekali dan luas. Tinggal teman-teman sendiri yang akan menentukan masa depan kalian. Jangan nyerah sebelum berperang. Itu poinnya itu. Itu poinnya, dan jangan menyerah sebelum berperang. Jadi untuk partner atau mungkin calon mahasiswa-mahasiswi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berbesar hati, yang percaya diri pastinya Bu, untuk bisa masuk Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, percaya dirinya diperkuatin dan jangan lupa meningkatkan akademisi dari diri sendiri. Terima kasih. Nah, tunggu tuh sama Ibu Ida Sulastri ya. Untuk info-infonya bisa tadi melalui PPID ya Bu. Boleh, bisa PPID, boleh. Dijelaskan dari bisa datang langsung ke kampus juga boleh. Nah, itu dia. Terima kasih Bu Ida Sulastri udah mau datang ke Hot Radio Serang. Ini main-main ke sini kita talk show ya. Oke nih Hotners, terima kasih banyak yang udah selalu setia mendengarkan Hot Radio Serang. Kalau Hotners ingat tadi poin dari Bu Ida, jangan menyerah sebelum berperang. Harus pamit undur diri. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.